Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Narul. Kinan, boleh diaktifkan dulu ya Selamat. kameranya. Oke, Narul mana? Oh, ini Narulnya. Narul kadang ini ya, ini ketutupan background Narulnya. Sering ketutupan background. Oke, kalian lagi pada ngapain ini, teman-teman? Nonton Nonton apa itu? YouTube. Oh, kalau Narul ngapain? Ngapain, Eh, Narul? lihat Main game? YouTube, lihat YouTube. Oh, YouTube. Sama dong, Miss tadi lagi lihat YouTube juga. Tapi Miss bukan nonton sih ya, lebih ke dengerin musik dari YouTube. Oke, udah pada makan malam teman-teman? Udah pada malam makan? Udah. Sudah Naru? Belum. Naru kemarin juga belum makan malam nih. Nanti sakit perut loh Naru loh, telat makan loh. Kalau bisa nanti Naru udah makan malam dulu, nanti sakit perut. Atau sambil belajar juga nggak apa-apa sih makan makan malam sambilan nggak apa-apa, asal nggak ganggu konsentrasi kalian. Oke, hari ini kita masih masuk ke materi Python, nggak jauh beda sih dari minggu lalu ya, masih dalam materi kondisi gitu. Oke, udah pada ready nggak ini semuanya? Sudah, Naruh udah? Sudah, oke. Kemarin kita udah belajar apa ya? Ada yang ingat? Bikin apa kita kemarin? Apa yang udah kita pelajarin? Materinya kan perintah kondisi nih. Nah, kondisi itu kemarin apa aja tuh kodenya tuh yang kalian ingat? And or Oke, and or bisa ya if kemarin else kita. if else. Iya, benar banget. If itu kan kondisi benar, else-nya itu kondisi kebalikannya. Gitu, misalnya nih, em, kondisinya adalah hujan. Berarti, if hujan, kita ambil pakai payung, else-nya berarti nggak usah pakai payung. Gitu. If kondisi lampu merah, eh, ada kondisi nih, lampu merah. Terus kalau dia lampu merah, dia berhenti. Kebalikannya, else-nya dia berjalan gitu. Nah, jadi hari ini kita masih belajar tentang kondisi kayak gitu, teman-teman. Masih dalam konteks if else, tapi dia lebih bersarang lagi. Ngerti ya konsep bersarang itu kan di dalamnya ada kode lagi kayak gitu. Kayak kemarin kita udah belajar juga ya yang konstruksi bersarang, ingat 2 minggu lalu deh kayaknya. Jadi ada kode, di dalam kodenya ada kode lagi kayak int buka kurung. Di dalam int buka kurung itu ada lagi input kayak gitu. Jadi hari ini kalau ada if, nah di dalam if juga ada kodenya lagi kayak gitu. Oke, jadi agak panjang ya hari ini ya. Suara Miss kedengaran jelas ya? Aman ya, Miss agak-agak suaranya agak-agak em pilek sedikit, jadi masih aman sih. Nanti kalau kayak nggak kedengaran, mendem gitu suaranya boleh disampaikan di sana. Oke, tadi udah pada ready semua kan? Oke, nah Miss mau ingatin ke kalian nih, hari ini materinya agak lumayan ya, agak itu bahasa Medan ya kayaknya ya. Lumayan em, sulit ya teman-teman ya dibanding minggu lalu gitu. Tapi gak usah khawatir, konteksnya pembelajarannya hampir sama kayak minggu lalu. Bedanya ini dia kayak Miss bilang tadi bersarang. Jadi ada if di dalam if juga ada if lagi kayak gitu. Jadi ada kondisi di dalam kondisi kayak gitu. Oke. Nah, Miss harap kalian fokus semua ya. Fokus semua, diperhatiin yang Miss jelaskan. Oke, di sini materinya adalah pertemuan 6 tanggal 18 Juni perintah berkondisi bersarang. Nah, minggu lalu kan kita belajarnya itu perintah berkondisi. Kalau hari ini perintah berkondisi bersarang. Jadi kondisinya itu bersarang. Jadi kondisi di dalam kondisi lagi kayak gitu. Oke. Nah, ini materinya ya teman-teman. Kayaknya materi kita ini agak panjang ya. Oke, nanti di slide 46 kita baru istirahat. Lalu nanti kita lanjut lagi. Lumayan panjang nih kita slide-nya. Ada sekitar 60-an slide. Oke. Nah, hari ini misalkan bawa dulu materinya. Dah, yang ini dia. Oke, materinya perintah berkondisi bersarang. Nah, tadi udah tahu ya kondisi itu apa kemarin ya, if else yang seperti itu ya kondisinya ya.
Oke, nah hari ini kita akan buat kondisi level bertingkat gitu. Program menanyakan pelanggan untuk kategori dan preferensi produk. Setelah memproses jawabannya, program mencetak rekomendasi merek produk. Jadi di program ini, misalnya ya kita kan punya toko nih, punya toko. Kita nanya nih kategori sama preferensi produk nanti apa. Misalnya kan kita kalau punya toko nih, berarti kita punya pelanggan ya, orang yang datang ke toko kita. Dia tanya, kamu mau beli apa? Misalnya dia bilang, oh, aku mau produknya itu terbuat dari tepung. Kamu pengennya yang gimana? Kata gitu. Aku pengennya itu yang lembek-lembek nih. Oh, berarti kita kasih rekomendasi gitu ya. Nah, kondisinya kan ada dua tuh. Jika produknya tepung sama keinginannya yang lembek-lembek. Nah, kita kasih roti kayak gitu. Jadi kondisinya ada dua ya, kategori sama keinginan dia tadi. Nah, jadi kita berdasarkan dua kondisi itu kita bisa kasih rekomendasi gitu. Nah, jadi ada dua kondisi ya. Kalau kemarin ini kan udah bersarang ya jadinya ya, ada kategori gitu-gitu. Nah, misalnya di sini ada contoh. Oke, bentar ya, Miss kasih coret-coretan dulu sedikit. Nice. Oke, di sini nih ada kategori. Kalau kategorinya adalah produk susu, kondisi pertama adalah produk susu, lalu keinginannya adalah sawah, berarti yang kita kasih itu adalah eco farm. Tapi kalau dia mintanya produk susu aja, sedangkan keinginannya bukan sawah, melainkan yang lainnya kecuali sawah, kita harus rekomendasikan apa? Kita harus rekomendasikan desaku gitu. Jadi harus ada dua kondisinya. Misalnya nih, misalnya dia minta kategorinya itu roti. Lalu dia keinginannya itu ada gandum-gandumnya gitu. Oh, kita rekomendasikan nih toko clothingnya Paman Nick. Ada lagi nih pelanggan. Aku mau roti doang. Aku nggak mau gandum. Terserah deh apa aja. Asal nggak gandum katanya. Oh, berarti kita rekomendasikan pabrik roti. Nah, di sini udah ada kondisi ya, teman-teman. Ya kan? Udah ada kondisinya nih. Dua bersarang gitu. Kalau kemarin kan kita, kalau dia minta produk susu ya langsung ini aja nih. Kalau kalau di sini dia ada dua nih, ada dua. Satu, dua, ada kategori dan keinginan. Oke. Nah, bagaimana menulis program seperti ini? Mari kita mulai dengan flowchart. Miss sudah kasih tahu nggak sama kalian flowchart itu? Yang kayak ini loh, kayak memulai lalu ada bentuk-bentuk segitiga yang gini. Minggu lalu udah belum? Kayaknya udah ya, iya kan udah yakinan ya minggu lalu kayak. Nah ini dia flowchart teman-teman. Jadi ini flowchart ini fungsinya tuh kayak urutan kode sih. Sebelum kita mulai memprogram itu biasanya programmer yang udah profesional itu nggak langsung ngoding teman-teman. Dia bikin flowchart dulu alur. Jadi kayak tahapan-tahapan gitu, kayak gitu. Nah misalnya nih, pertama program ini nanya nih kategori ininya apa gitu. Produk susu. Nah kalau eh, dia bilang kategori ini kan ada dua nih. Coba ya, bentar. Malah ke sini. Nah, ini kan satu produk susu dan sawah ya. Ini ada kategorinya produk susu dan keinginannya adalah sawah. Nah, kita bikin programnya. Nah, di sini dia. Jika kategorinya susu dan keinginan adalah sawah, nah, dicek nih, dia mau nggak seperti itu gitu. Nanti kan itu ada inputannya ya. Kayak kita inputkan apa kategori yang Anda inginkan. Kita input nih produk susu, dicek. Oke, kondisi satu terpenuhi. Kondisi dua keinginannya sawah. Apa keinginan Anda? Kita input sawah. Oke, yang diinputkan itu sesuai nggak produk sawah, produk susu dan sawah? Jika iya, berarti kita rekomendasikan eco farm. Nah, kenapa eco farm? Nah, di sini ada nih keterangannya nih. Kalau dia produk susu, keinginan sawah berarti rekomendasikan eco farm. Sebaliknya apa tadi? Sebaliknya tidak ya, kondisi yang salah. Sebaliknya jika dia tidak memilih salah satunya, kayak gini tadi. Nah, dia pilih susu, salah satunya nggak diinginin. Nih, referensi lainnya. Berarti apa yang direkomendasikan? Desaku. Nah, lanjut. Lalu sini lagi. Ini kan tadi ya, produknya susu. Keinginannya apa? Sawah bukan? Oh, ternyata bukan. Berarti dikasihnya adalah yang ini. Lanjut ke produk susu. Lalu ini referensi lain berarti direkomendasikan adalah desaku gitu. Lalu untuk contoh yang kedua, roti dan gandum.
Nah, kalau yang diinputkannya adalah roti dan gandum nggak dicek nih. Oh iya rupanya. Kalau iya berarti rekomendasikanlah toko roti Paman nih. Wow, ada lagi nih kondisi. Ternyata dia maunya kategori roti, tapi bukan yang gandum. Berarti statusnya tidak ya. Nah, kalau tidak, yang ini nih, tidak ya. Tidak. Nah, dicek lagi nih. Apa emangnya kategorinya? Oh, ternyata roti dan bukan gandum. Oh, berarti dia rekomendasikan ke pabrik roti. Gitu. Jadi itu adalah contoh flowchart untuk kondisi bersarang, teman-teman. Nah, di sini rekomendasi pintar level tertingkat apa ini? Oh, ini eh, kode programnya, teman-teman. Nah, ini kita bisa cobain ya. Kode programnya udah disediakan nih kayak gini. Ini kan masih data ya, data. Lalu kita bikin flowchartnya, lalu bikin kodenya. Kayak Miss bilang tadi, biasanya kalau programmer yang udah profesional itu nggak langsung loading teman-teman buat flowchart dulu. Nih, jadi dia buat ada data, diolah jadi flowchart, baru dibuat codingnya. Nah, kita bikin dulu ya ke dalam Algonova kita. Mana ya? Ah, ini Python. Nah, ini Miss hapus dulu ya. Nah, tadi kan ini nih, apa aja yang perlu diinput teman-teman? Coba kita lihat di sini. Yang perlu diinput adalah kategori dan keinginan. Berarti kita bikin inputkan kategori dan keinginan. Kondisinya, jika kategori produk susu dan jika keinginan adalah sawah. Nih, jika kategori adalah produk susu, N, nah kenapa pakai N? Karena kan ada dua nih, sawah dan produk susu. N itu kan harus dua-duanya ya, harus dua-duanya, makanya kita pakai N. Nah, jika kategorinya produk susu dan keinginannya adalah sawah, print, apa yang harus kita print? Eco farm. Nah, print eco farm. Lalu if kondisi lainnya, jika produk susu, kategori produk susu dan keinginannya yang lain. Nah, jika kategorinya produk susu dan keinginannya adalah bukan sama dengan artinya kebalikannya ya. Ini kan sama dengan artinya harus sama. Berarti selain dari sawah. Nah, berarti kalau keinginannya selain dari sawah, ini referensi lainnya berarti di print desaku. Nah, ini untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua nih, jika kategorinya roti dan keinginannya adalah random, nih, jika kategori sama dengan roti dan keinginannya adalah gandum, berarti kita akan rekomendasikan toko roti Paman Mik. Nah, yang ini. Lalu yang terakhir, jika kategorinya roti dan keinginannya bukan gandum, nah, jika kategorinya adalah roti dan keinginan bukan. Nah, kalau bukan itu bisa pakai tidak sama dengan. Masih ingat ya? Em, apa ya ini kemarin kita udah ajarin ini ya. Kalau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Udah kan minggu lalu? Masih ingat ya? Tidak sama dengan itu. Nah, ini dia. Jadi kalau kategorinya roti dan keinginannya tidak sama dengan gandum, berarti yang di print adalah pabrik roti. Nah, yang ini. Oke, kita mainkan dulu ya. Kita coba dulu mainkannya. Kategori produk, misalnya nih, Miss bikin kategori produknya adalah produk susu. Nah, lalu keinginan Miss adalah sawah. Nah, kira-kira nanti outputnya apa ya ini? Oke, Kinan mungkin bisa bantu jawab? Eco Farm. Iya, benar ya. Kita cek dulu. Nah, Ecofarm. Iya, karena kan ini ya kodenya ya. Oke. Lagi, Miss cek lagi nih. Misalnya kategorinya adalah roti. Oke, lalu keinginannya adalah mentega. Nah, kira-kira outputnya apa ya, Naru ya? Ya, Naru bisa bantu jawab, Miss ya? Nih, katanya kategorinya sama dengan roti. Lalu keinginannya mentega. Yang ini nih bukan sama dengan gandum. Berarti outputnya apa nih? Pabrik roti 21. Iya. Pabrik roti 21. Oke, pintar banget Kinan. Terima kasih ya Kinan ya udah bantu Miss-nya. Joget TikTok nih Kinannya. Oke, next ya. Ini aman ya, masih bisa dipahami nggak?
Masih aman ya? Oke, lanjut. Oke, tadi ini flowchart udah, kodenya juga udah. Nah, ini tadi udah Miss jelasin juga ya. Yang ini ya, udah kan, jadi Miss skip aja. Lalu, flowchart program mungkin seperti berikut nih. Ini ada program juga, tapi dia disingkat. Nah, oke, sini dia disingkat. Oke, Miss copy dulu ya. Jadi, ini Miss bacakan dulu. Kalau ini tadi kan flowchartnya ya, flowchartnya kan lebih panjang ya, teman-teman. Lalu kodenya juga lumayan panjang. Nah, di sini dikasih kode yang lebih ringkas. Lebih ringkas dan flowchart lebih ringkas dan kode yang lebih ringkas juga. Nah, kita lihat dulu. Nah, kategorinya susu tidak. Kalau iya, berarti print sawah. Dicek lagi. Sorry. Kategorinya susu, iya. Keinginannya sawah tidak? Iya. Oh, berarti kita klik F for farm. Nah, ini kalau nggak pakai N, teman-teman. Ini nggak pakai N. Kalau ini kan tadi langsung dua, ini kan satu-satu ya. Kategori produk, em, keinginan. Kalau tadi kan langsung digabung nih. Mana ya? Nah, langsung digabung kan kayak gitu. Nah, tapi sama aja sih sebenarnya ya. Lalu, kategorinya produk susu tidak? Oh iya nih, keinginannya sawah? Iya. Oh, berarti outputnya eco farm. Coba lagi, kategorinya produk susu? Tidak. Berarti apa yang harus diinput? Dicek lagi nih, tidak langsung ke sini. Nah, keinginannya sawah tidak? Tidak. Oh, berarti diklik di saku. Kayak gitu. Hampir sama sih, cuman dia lebih pakai jalan yang beda gitu. If kategori sama dengan produk susu, oke ini Miss jelasin juga ya. Kayaknya ini perlu juga Miss kasih contoh ke kalian. Nah, kalau ini tadi bisa nggak teman-teman? Ada mau ditanya nggak dari kode ini? Nggak ya? Sama ya. Nah, ini kode yang lain. Sama aja fungsinya, tapi ini penulisan kodenya beda. Nah, ini inputan biasa ya, inputan biasa, jadi ini nggak perlu Miss jelasin lagi. Nah, di sini ada kondisi. Jika kategorinya adalah produk susu, nah, dia nggak pakai N. Ingat kan tadi Miss bilang di situ dia nggak pakai N juga di flowchartnya, dia diceknya satu-satu. Mana ya tadi ya? Eh, kepencet. Nah, yang ini kan satu-satu ya, produknya susu tidak? Iya. Keinginannya sawah ya? Iya gitu ya, satu-satu. Sama kayak programnya ini juga satu-satu dia. Dicek dulu keinginannya produk susu, oke, sorry kategorinya produk susu, keinginan sawah, lalu print eco farm. Lalu else yang jika tidak ya. Nah, jika ada kondisi satu ini, jika dia kategorinya produk susu dan keinginan sawah, print eco farm. Jika tidak langsung aja di saku di print. Jadi terserah. Ini misalnya ya, Miss bikin ya. Miss bikin dia kategorinya itu adalah kopi. Lalu keinginannya itu adalah hmm, taman ya, misalnya ya taman. Nih, nggak bisa ya. Harusnya dia di sini adalah kenapa ini nggak mau? Misalnya ini Miss bikin kok apa tadi? Produk susu. Pro- Produk susu. Lalu taman. Harusnya di sini outputnya adalah desaku. Nah, langsung aja dia else. Nah, lalu di sini jika kategorinya adalah roti, nah kategorinya adalah gandum, di print lah toko roti paman nih. Selain dari yang dua ini, inputannya berarti yang di outputkannya adalah pabrik roti. Jadi kayak yang Miss bilang tadi sebenarnya sama aja. Jadi kalian bisa pakai kayak gini juga. Oke. Nah, ini tadi yang masih sama ya. Ini tadi yang udah kita coba. Nah, hari ini bisa harapkan kita bisa belajarkan tiga pembelajaran hari ini. Kita akan belajar bahwa perintah berkondisi bersarang adalah alat memprogram untuk kondisi yang rumit. Nah, kayak yang minggu lalu kan sesimpel ini ya. If lampu merah, print bawa payung. Else itu berarti kebalikannya. Kebalikannya kalau nggak lampu merah, kalau nggak lampu merah ya langsung jalan. If kondisinya if lampu merah,
print, berhenti else, berarti tetap jalan. Sesimpel itu dia kalau yang minggu lalu. Nah, kalau hari ini kita bikin kondisinya lebih rumit. Kayak gitu. Kayak tadi kan ada dua kondisi yang harus terpenuhi, makanya kita pakai N. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari dan memprogram perintah berkondisi dengan beberapa cabang. Lalu memprogram rekomendasi level bertingkat. Nah, bagaimana kita bisa membuat ekspresi logis sederhana? Nilai apa yang bisa diterima? Wow. Nah, ini ada yang mau ditanya lagi nggak dari sini? Ini udah kita pelajari sih minggu lalu. Kalau bisa ini udah hafal keluar kepala ini ya kalau bisa ya. Nih, oke, ini skip dulu ya. Nah, di sini sebutkan nilai-nilai dari ekspresi. Nah, di sini ada nih, satu tak sama dengan dua. Ini bersifat true atau false? Ayo, Kinan, naruh satu sama dengan dua. True atau false? Benar atau salah? Satu sama dengan dua. Sama nggak mereka itu? Enggak. Jadi true atau false? False. Oke, ini kata Kinan false. Lanjut. Satu sama dua sama dengan satu tambah satu. Ini true atau false? Iya, naruh dalam nandur nih. Lalu ini A sama dengan 5. Bisa nggak ini? Enggak. False. Bisa aja ya kalau tergantung kondisinya. Kalau A ini adalah statusnya adalah variabel, bisa aja variabel A menyimpan em, data 5 gitu. Nah, ini jika nilai variabel A sama dengan 5, selain itu false. Nah, ini Miss bilang tadi, tergantung kondisinya. Gitu. Nah, lalu ini nih, em, kalian tahu tidak ini kenapa false? Karena Karena ini itu kan, string. iya bener banget, ini string pakai petik dia. Nggak sama dong, jelas-jelas tipenya aja beda. Ini angka, ini string gitu, numerik maksudnya. Oke, nah lanjut ya. Nah ini N, kayak yang tadi ya, kalau N itu kedua kondisinya harus terpenuhi gitu. Membutuhkan dua kondisi sederhana untuk dipenuhi pada saat yang sama kayak tadi contohnya. Jadi kondisi dua-duanya itu harus terpenuhi. Kalau keinginannya susu dan produknya adalah susu dan keinginan adalah sawah, berarti terpenuhi. Kalau salah satunya aja tidak terpenuhi, berarti dia nggak bisa pakai N gitu. Nah, lanjut. Ini sama ya kayak tadi ya. Ini misalnya satu lebih besar dari dua dan tiga lebih besar dari dua. Salah dong. Nah, kenapa salah? Ini masa satu lebih besar dari dua. Nah, tuh. Cocok nggak ini pakai N, teman-teman? Nih, kan kalau N itu dua-duanya harus benar ya. Ini pakai N, sedangkan ini kan salah satunya nih. Jadi nggak boleh nih pakai N ya. Nggak terpenuhi salah satunya. Kalau ini OR, berarti salah satu aja. Ini satu lebih besar dari dua, tiga lebih besar dari dua. Boleh nggak pakai OR? Salah satu. Iya, benar ya. Boleh nih. Kinan udah ngangguk-ngangguk. Oke. Nah, lanjut ya. Apa itu perintah berkondisi untuk apa digunakan? Oke. Apakah ekspresi itu logis itu benar? Nah, jadi kondisi itu ada kayak gini ya, teman-teman ya. Kondisi itu berhubungan dengan tindakan. Nah, jadi kayak tadi, apakah hari ini hujan? Jika ya, laksanakanlah tindakan pertama. Nah, misalnya tindakan A ini adalah em, tidur. Kalau hujan tidur aja gitu. Kalau yang B bermain. Jadi sini pertanyaannya, apakah hari ini hujan? Jika jawabannya adalah iya, berarti kita harus laksanakan tindakan yang tidur. Jika tidak hujan, berarti kita laksanakan tindakan yang kedua, yang ke B, yaitu bermain. Gitu. Nah, jadi itu berhubungannya. Kondisi dan tindakan berhubungan. Bagaimana kita bisa menulis perintah berkondisi kata layanan apa yang kita gunakan? Nah, ini if else. Masih bisa kan? 4 spasi ini ya. Nah, Miss bilang nih kemarin biar kita nggak capek-capek ngitung berapa spasi. Kita pakai apa di sininya? Setelah if?
Pakai apa nih? Udah diperahin loh di sini nih. Tanda dua. Iya, jangan lupa itu ya. Jadi kalau udah pakai titik dua, kita enter langsung otomatis 4 spasi. Gak capek-capek kita bikinnya. Gitu. Ini kayak masih materi minggu lalu sih, ngingat-ngingatin. Oke. Nah, di sini kita lanjut lagi ke bagian yang, nah ini dia. Apakah algoritma seperti ini akan bekerja? Nah, katanya, program menganggap bahwa semua yang bukan buah pasti sayuran. Nah, wis coret dulu. Bentar. Nah, kategorinya buah nggak? Iya. Tanpa biji? Iya. Oh, berarti buahnya adalah nanas. Benar ya? Buah nggak ada biji, nanas nggak ada bijinya kan? Oke. Lalu, em, kategorinya buah nggak? Enggak. Musiman nggak? Enggak. Oh, berarti kentang. Tahu dari mana dia? Bisa aja kan yang miss input itu, emang dia tahu ini sayur gitu. Misalnya yang miss input itu adalah ini kan tidak buah ya. Misalnya miss input adalah em, apa ya misalnya ya? Misalnya miss input kategorinya adalah makanan. Makanan apa ya yang selain buah-buah? Mie instan misalnya ya. Kategorinya mie instan nggak? Kategorinya buah nggak? Enggak. Musiman ya kalau mie instan ya harusnya nggak musiman ya kapan pengen aja ya. Ya nggak? Kalau lagi pengen ya makan aja gitu, nggak musim-musiman. Nih, mie instan. Kategori buah? Tidak ya. Berarti ditanya lagi, keinginannya musiman nggak? Enggak. Oh, masa kentang? Nggak nyambung ya. Berarti coding ini masih ada yang salah. Nah, makanya lah diciptakan katanya, saat membuat kondisi bersarang, kita harus memastikan semua kemungkinan input ditangani dengan benar. Nah, kita kan nggak tahu ya, kalau kita buat program nih, kita kan nggak tahu apa yang akan diinputkan sama em, penggunanya gitu. Misalnya kayak tadi Miss bilang, Miss mau pesan makan nih, mau pesan makan. Kamu pesan makan, kamu masukkan mie instan. Dicek nih programnya. Yang diceknya ini buahan nggak? Oh enggak nih. Musiman nggak? Enggak. Oh kenapa langsung kentang yang diantar? Aku kan nggak pesan kentang. Aku tuh pesannya mie instan. Kenapa yang diantar adalah kentang? Nah ini yang menjadi masalah ya teman-teman. Saat membuat kondisi bersarang, kita harus memastikan semua inputan yang diberikan oleh pengguna bisa ditanganin. Kalau kayak kasus ini, mie instan tadi nggak tertangani dengan baik ya, teman-teman ya. Nah, masa pesannya mie instan yang datang malah kentang. Gitu. Jadi nggak semua, kan ini sesimpel itu dibuatnya. Buah dan tidak buah. Emang makanan itu hanya buah dan tidak buah? Emang semua yang bukan buah adalah sayuran. Masih ada ya kan? Mie instan, masih ada yang lain-lain kan? Nah, jadi kalau programnya seperti ini, kondisinya seperti ini masih sangat tidak direkomend ya, tidak baik gitu. Kalau dia bikin kayak gini ya langsung otomatis gitu. Kalau dia bukan buah ya berarti brokoli dan kentang. Emang makanan itu hanya selain apel, makanan selain buah emang hanya ada sayur gitu. Bisa dipahami tidak dari contoh yang udah Miss beri ini? Bisa? Oke, jadi kayak gitu ya. Ini adalah kekurangannya gitu. Nah, di sini tadi if. Nah, ini kalau nggak pakai n ya, kayak yang ini tadi. Nah, dia if. Sedangkan kalau yang sebelumnya kan dia pakai n ya. Nih n, itu pakai n. Kalau yang tadi ini if if. Nah, ini udah kita contohin tadi. Nah, ini adalah contohnya if kondisi pertama, kondisi kedua print. Else ini artinya selain itu atau kondisi salahnya. Selain itu berarti laksanakanlah tindakan kedua gitu. Oke, lanjut. Nah, ini masih sama ya kayak tadi ya. Waktu makan sarapan, else. Oke. Nah, ini kita contohkan dulu ya, teman-teman ya. Ini masih sama kayak contoh yang tadi.
Kita program dulu, coba. Nah, di sini ada waktu makan. Nah, di sini ada variabel waktu makan. Ini di lowerkan dulu. Jadi kalau kita inputkan serapan, S-nya huruf besar, tetap bisa dipakai. Kayak gitu. Nah, jika waktu serapan yang kita inputkan adalah serapan, waktu makannya adalah serapan, berarti dikasih bubur. Gitu. Misalnya ya, Miss mainkan. Waktu makan, Miss bikin sarapan. Nah, langsung keinginannya. Nah, oh ini beda. Ini harusnya sarapan, sarapan. Sorry, typo. Sarapan. Nah, kalau Miss inputkan sarapan, dia otomatis ngasih bubur ya. Nih kan di sini ada. Jika waktu makan sama dengan sarapan, sarapan yang dikasih adalah bubur. Selain itu. Nah, selain itu, dia akan ngasih apa nih? Jika keinginan, inputkan keinginan. Misalnya nih, selain itu, misalnya Miss bikin makan siang. Nah, apa keinginan kamu katanya? Nah, kalau Miss bikin menyenangkan, nah dikasih pilaf gitu. Tahu nggak kenapa kita bisa? Kalau kita inputannya langsung serapan, kita nggak akan dikasih masuk ke dalam keinginan. Kayak tadi nih Miss bikin sarapan. Nah, langsung dikasih bubur ya, langsung dikasih bubur. Karena di sini else-nya, else-nya itu kalau inputannya bukan serapan. Nah, contoh lagi Miss kasih makan malam. Nah, kamu baru masuk ke dalam keinginan. Nah, tadi kan Miss bikin ya menyenangkan ya. Miss bikin misalnya keinginan Miss adalah makan malam Miss keinginannya adalah pedas. Nah, dikasihnya daging dengan mashed potatoes. Nah, emang mashed potatoes itu pedas ya gitu ya. Sama kayak tadi ini. Masih tidak tuh akurat tuh. Emang semua makanan yang semua makanan yang tidak serapan dan dia keinginannya itu nih, jika keinginannya bukan serapan, dia dan tidak menyenangkan, emang harus daging mashed potatoes ya, gitu. Jadi kondisinya tidak akurat. Tuh. Oke, ada mau lagi ditanyain teman-teman? Tidak ya? Tidak? Tina, Naru? Nah, oke, ini kesimpulannya. Dengan konstruksi bersarang juga berlaku pada perintah berkondisi. Ini membantu menghindari pengecekan kondisi yang rumit. Nah, kita lanjut ke dalam tugas di platform. Oh, kita kerjain dulu ya. Kalian bisa masuk ke dalam kursus pertemuan ke berapa yang kita ya? Harus cek dulu. Oh, ke-6, sorry. Nah, ini nomor 1 dulu ya. Kasih jawabannya dulu. Nah, tandai pernyataan yang benar tentang operator kondisi. Nah, kondisi tadi kan itu udah Miss kasih tahu yang evaluasi itu. Jika dari konstruksi beberapa bersarang bisa diterapkan untuk kondisi operator kondisi. Kayak yang or, and, on, air tadi. And, or. Nah, bisa kan tadi kita pakai and kan? Kalau kondisinya ada dua. Lalu, operator rumit, operator kondisi bisa digunakan untuk mengoptimalkan cek kondisi yang rumit. Lalu, saat memprogram perintah kondisi bersarang, aturan-aturan yang sebelumnya telah dipelajari untuk konstruksi kondisi yang digunakan. Nah, ini level 2 dan 3, kalian ketik sendiri lah ya. Nah, di level 4 nih, kayak diperhatikan, misalkan jelasin, di sini, program merekomendasikan produk yang promosi. Kita ditanya nih, misalnya kalau kita ke Indomaret itu kan ditawarin, ibu mau beli ini enggak? Harganya cuma 500.000, 500 rupiah kayak gitu. Misalnya harganya cuma 20.000, nah kita dikasih kondisi gitu. Kan kayak gitu ya kalau kita ke Indomaret misalnya ya, Kinan mau nggak beli roti ini? Kalau Kinan mau, berarti kalau inputan Kinan adalah ya, berarti Kinan bisa dapat gitu. Nah, di sini kita bikin, nih variabelnya salah ya. Apakah kamu ingin barang yang promosi? Katanya. Di sini katanya, jika pembeli ingin
rekomendasi program menanyakan untuk kategori barang. Jika kategorinya adalah manisan, buah jeli untuk 200 koin direkomendasikan. Nah, di sini, Miss coret dulu ya, biar kalian enak lihatnya. Oke, di sini yang pertama. Jika kategori, nah jadi di sini dulu ditanya dulu, kalau dia udah mau, baru kita masuk ke dalam kategori. Kalau dia udah nggak mau, ya nggak usah lagi, gitu. Ini dia. If, ini dia bagiannya ya. Kalian bisa lihat nggak titik-titiknya ini? Ini kan masih bagian ini ya. Lalu yang ini baru beda bagiannya. Kasih warna beda deh. Nah, ini bagiannya. Nah, kalau dia, kasih warna. Nah, kalau dia mau, baru kita rekomendasikan. Nih, kalau nggak mau ya langsung kita bilang, semoga kamu berubah pikiran gitu. Semoga lain kali mau gitu ya. Jadi kalau dia inputannya mau, iya, langsung ditawarin nih. Tapi kalau inputannya adalah enggak, dia langsung beritahu kami jika kamu berubah pikiran. Kita coba dulu ya. Kalian nih, Miss Niken. Apakah kamu ingin barang promosi? Enggak. Nah, beritahu kami jika kamu berubah pikiran. Tapi kalau Miss bikin iya, baru dimasukin. Masukkan kategori apa yang barang promosi kamu mau barang promosi yang gimana nih katanya. Nah, ada kondisi nih. Jika kategori barang yang promosi yang dia mau adalah manisan, nih, kalau dia mau manisan, bikin buah jeli untuk 200 koin. Nah, berarti kalau dia kategorinya sama dengan manisan, print buah jeli untuk 200 koin. Selain itu, berarti selain manisan. Nah, kalau selain manisan, berarti jus lingonberry untuk 140 koin. Nah, ini dia. Jadi kan bersaran ya di dalam kondisi iya, ada kondisi lagi. Di dalam kondisi iya mau promosi ada dua jenis kondisi lagi. Kondisi yang manisan dan bukan manisan. Gitu. Bisa level 4 kira-kira teman-teman? Bisa ya? Kinan, ada mau ditanya? Naru? Naru, ayo kalau masih belum paham nggak apa-apa banget nih, Miss jelasin kembali. Naru bisa? Bisa. Ya, insya Allah ya bisa ya. Nanti kalau lagi ngerjain tiba-tibanya lupa nih, wah lupa Miss. Gak apa-apa Miss bantu lagi. Nah di sini ada juga nih em, level 5 hampir sama kayak level 4 tadi, tapi di sini harganya untuk em, makanan sayuran gitu. Nah di sini ada kondisinya. Pembeli pergi ke bagian langsung dari kebun di toko Longevity. Jadi dia pergi nih ke bagian kebun toko itu. Jadi toko itu nyediain kebun sendiri mungkin ya. Program harus mencetak rekomendasi. Wow, masih sama kayak level sebelumnya nih. Masih dalam rekomendasi. Nah, jika jika kalian ingin membeli sayuran hijau, katanya. Nah, jika kalian ingin membeli sayuran hijau mulai dari 100 koin atau lebih, berarti 100 koin atau lebih. Lebih itu kan lebih besar ya. Lebih itu berarti kayaknya dia besar gitu. Kalau kecil kan dia lebih kecil gitu. Mana ya bilangnya? Lebih besar itu dia lebih banyak. Jadi kita pakai lebih katanya kan di sini jika klien mulai dari 100. Mulai dari 100 berarti 110, 100, 101, 102 gitu. Berarti kita pakai, kan bertambah ya nilainya ya. Berarti pakai yang lebih besar. Nah, oke. Cara coret lagi ya. Warna merah dulu. Nah, jika klien ingin membeli sayuran warna hijau, nah, dan harganya, nah, jika kliennya mau beli sayur hijau dan dia mau harga yang kan kalau kita beli barang nih, aku mau beli pulpen tapi harganya maksimal itu 2.000. Kalau 2.000 rupiah, 2.500 saya kok nggak mau lagi, itu udah kemahalan gitu. Jadi dia maunya itu harganya itu em, 100 koin atau lebih. Nah, berarti kalau dia maunya 100 koin atau lebih, direkomendasikan adalah salad campur. Jika tidak, direkomendasikanlah
ragam, bawang, dan peterseli. Nah, tapi kalau dia nggak mau nih, nggak mau sayur hijau, nggak mau direkomendasikan sayur hijau, berarti langsung bagaimana dengan kentang manis? Kentang kan nggak warna hijau ya, teman-teman ya. Kalau sayur hijau tuh kayak bayam, kangkung, gitu. Nah, misalnya nih, coba kategori di bagian langsung dari kebun. Nah, misalnya Miss udah nggak mau, nggak usah diperpanjang, Miss udah nggak mau, Miss bikin aja. Aku nggak mau beli sayur. Nah, langsung direkomendasikan yang ini. Tuh, bagaimana dengan kentang manis? Tapi kalau Miss masih mau nih, oh aku mau lah, aku maunya sayuran hijau. Tuh, aku maunya sayuran hijau. Sayuran, sorry, tipau. Nah, ini copy aja deh. Itu sayuran ya, M jadi N. Kita cek lagi. Nah, sayuran hijau. Nah, harga maksimum kamu mau sayur hijau yang harga berapa? Nah, kalau Miss bikin harganya 120, kira-kira yang direkomendasikan itu apa? Bawang atau salad? Ya, coba dipikir. Kalau Miss mau harganya itu 120 aja. 120 koin. Yang direkomendasikan itu salad atau bawang? Coba Kinan lihat di soal, di codingnya. Yang ini. Dia masuk ke dalam kondisi yang pertama atau kondisi yang kedua? 120. Yang pertama, Iya benar ya, karena kan di atas ini katanya lebih besar dari 120, 100. Nah, dibikinlah salad campur gitu. Jadi sama ya kayak level 4 tadi ya. Nah, di level 4 ini kan ditanya, kamu mau barang promosi nggak? Kalau katanya mau, berarti kita rekomendasikan yang manisan tadi. Kalau dia bilangnya nggak mau, ya udah langsung dibilang aja, beritahu kami jika kamu mau lagi nanti. Sama kayak ini, kamu mau nggak sayuran hijau katanya. Kalau dia mau, berarti rekomendasikan lah ini salad sama bawang. Kalau katanya udah nggak mau, berarti langsung aja. Mau nggak kalau kentang manis? Katanya kayak gitu. Jadi sama aja ya level 4 dan level 5. Bedanya level 5 ada ini operator lebih besar sama dengan. Nah, oke, itu dulu deh. Kalian bisa kerjakan. Ini kan kalian berarti tinggal ngerjain 6 sama 7 aja nih. 1, 4, 5 kan tadi udah Miss kasih ya jawabannya. Jadi kalian kerjain 6 dan 7. Ya, boleh di-share screen ya. Oke, Miss minum dulu. pertama, Miss. Oleh yang mana? Yang 4. Oke, 4. Oke, apakah kamu mau barang promosi? Jika dia mau, ya, kategorinya include, masukkan kategori. Nah, jika kategori sama dengan manisan, oh, else. Oke, kategorinya adalah manisan, print, buah, jelly, 200 koin. Else, print, jus, cake, benar. Oke, else lagi. Nah, ini else-nya. Nah, statusnya ini kan, Kinan. Ini kan untuk, bentar ya, dicoret dulu ya, biar kamu bisa tahu.
Nah, ini kan kondisinya jika mau dan jika tidak mau. Nah, berarti kan status dia itu sama ya, bukan di dalam ini. Jadi ini harus sama posisinya di sini. Nih, gitu. Kalau kayak gini kamu buat berarti dia udah di dalam sarang. Nah, satu derajat dia sama ini jadinya. Jadi ini harus posisinya sama. Geser lagi ke sebelah kiri. Nah, pinter. Coba. Gitu. Oke, nice, nice. Iya. Nah, oke. Oke, kalau naruh mau Miss bantuin, boleh panggil Miss ya. Naruh ya. Es tolong, Miss. Oke, level 5 ya, kinannya. Hmm, iya. Oke, Miss cek dulu. If harga max, harga max. Nah, itu tadi kan lebih coba dilihat. Lebih besar sama dengan 100. Udah bener nih. If harga max lebih besar sama dengan 100, print, cobalah salah campur. Else, oke, apa yang salah nih? Oh, oh, penulisan itu lebih besar sama dengan not super string. String itu di atasnya. Harga max-nya itu input. Kan input auto string ya. Tuh, berarti di harga max inputnya itu kamu bikin dulu integer. int input. Di sini, nak. Di sini. Di sini. Nah, itu kan langsung input ya. Jadi berarti kalau dia langsung input, auto pakai string. Makanya kalau string itu dia kan nggak bisa dioperasikan matematika ya. Kalau ini kan operasi matematika. Oke, makasih, Oh, Miss. oke oke. Baru kalau mau Miss bantuin panggil Miss ya. Ya, Oke.
Miss, Ya, ini gimana? level berapa? Bentar, Miss Kes harus menaruh dulu. Oke, level 4 ya. Oke, Miss baca dulu nih bagiannya. Coba kamu mainkan dulu. Apa yang salah katanya? Coba dicek dulu. Nah, bad input nih. Oke, jangan lupa ya. Di sini jangan lupa titik dua. Ya, lalu di sini titik dua. Lalu di sini titik dua. Di sini titik dua. Tuh, tadi udah Miss kasih tahu juga ya itu ya. Nah, di sini lagi nih titik duanya nih di sini. Nih titik dua di sini. Titik dua sayang, titik dua. Benar tadi titik dua. Sini titik dua juga. Titik dua yang kayak gini loh. Semua. Iya, di samping L sini lagi juga. Nah, coba dimainkan. Oke. Jika kategori sama dengan nih, sama dengan kan penulisan sama dengan nggak kayak gini ya? Ah, pintar. Lagi, coba lagi dicek lagi, dicentang. Kita cek dulu bagian mana lagi salah lagi. Else. Nah, ini dia. Tadi kan nih Mas kasih tahu kayak gini ya, naruh ya. Ini untuk kategori kalau dia mau promosi. Nah, kalau dia nggak mau promosi, berarti yang ini. Nah, ini kan kondisi yang berdampingan ya. Jadi kamu bikin penulisan else ini sejajar dengan if. Nah, di sini. Oh, kamu geser else-nya sejajar dengan if di sini. Dah, coba dijalankan. Nah, kamu mau nggak bareng promosi katanya? Coba kamu bikin enggak. Nah, pasti dia langsung ini. Nah, bisa ya. Oke. Miss, Ya,
Ini gimana? Mana? Terus ke share screen naruh. Level 5 ya naruh. Ya, Oke. Jika kategori sayuran hijau, nah sama dengan gimana penulisan sama dengan naruh? Nih, sama dengannya. Iya, gitu ya. Lalu harga max sama dengannya juga. Itu udah benar. Sama dengannya satu. Yang bawah, if harga max lebih besar sama dengan 10. Benar itu satu aja. Sama dengannya. Itu kan untuk operator matematika ya. Nah, coba kamu cek dulu apalagi yang salah. Nah, else-nya. Apa itu katanya? Bad input ya. Else. Nah, yang ini dia. Yang ini kan masih sejajar sama ini harusnya. Nah, ini kamu spasiin lagi biar dia masuk. Yang else ini harus sejajar dengan if. Yang else ini harus sejajar dengan if. Nah, tadi itu kamu ganggu lagi ya yang ininya ya. Ini tadi udah benar di bawah ini. Ini digeser ke sini. Di garis sama ini. Tuh, kamu back paste saja. Nah, oke. Coba dicek lagi yang mana lagi yang salah. Oke, else frame. Cobalah bad input. Ini, ini kan setelah else harusnya ini ya, 4 spasi ya. Ini coba kamu hapus dulu. Hapus lagi, enter. Nah, baru dia benar. Tadi kamu nulisnya di bagian sini. Oke, coba dicek lagi. Nah, ya bisa dilanjutkan lagi. Miss, Ya, ini gimana? level 5. Apa ini? Oh, tanda lebih besar sama dengan tidak support ke dalam string, katanya. Dia nggak support ke dalam string. Kenapa di dalam string? Karena di sini kamu pakai input. Nah, harusnya kan int dulu ya. Int, bukan yang itu sayang, yang atas ya. Iya, di situ kamu bikin hapus dulu. Di sini aja di ya udah deh nggak apa-apa situ aja. Int, kamu klik, ketik int, buka kurung,
input. Nah, oke. Lalu di ujungnya ini. Nah, jangan di situ tutup kurungnya, di dalam sini tutup kurungnya. Di luar sini tutup kurungnya. Tadi udah benar. Di sininya, tadi kamu udah benar pakai buka kurung. Tutup kurungnya yang tadi Miss bilang nggak usah. Buka. Nah, hapus tutup kurungnya. Dah, coba dimainkan lagi. Ada kesalahan program, perbaiki dan coba lagi. Oke, kategori apa ini ya? Level 5, kategori if kategori sama dengan sayuran hijau, harga maksimal, INT input, harga maksimum, if harga max lebih besar sama dengan 130. Nah, ini lebih besar sama dengan berapa? Kenapa 113? Coba kamu cek. Emang dimintanya 113 ya? Coba buka soalnya saya. Naruh. Coba di bawah. Ini 100 ya, bukan 113 ya. 50. 100. Dah. Tidak, itu jangan ditambahin lagi titiknya. Terus hasilnya. Dah dijalankan. Baru kamu masukin kayak di soal. Di soal dimintanya apa yang harus kamu inputkan. Coba buka soalnya. Sayuran hijau harga maksimumnya 50 ya. Oke, kamu masukin sayuran hijau. Di Bukan di dalam yang kamu klik tadi. Di soal, tutup lagi soalnya. Nah, masukin di dalam sayuran hijau. Miss tolong Miss nomor yang nomor 6. Oke, nomor 6. Kina, nomor 6. Tunggu naruh udah selesai belum 5 tadi? Dah, enter lagi. Kina naruh. Nah, udah kan? Gamis ke Kinan ya, level 6. Oke, jawaban integer. Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Jika jawabannya sama dengan iya, kategorinya adalah input kategori yang tertarik. Oke, jika kategori sama dengan makanan, print susu 1 liter, cookies, kismis, persik. Else, print deterjen, laundry, sikat sepatu. Else lagi, print berito kami jika kamu belum kepikiran. Wah, udah bener nih. Harus fokus lagi nih, Mas. Lihat nih. Nggak dikasih tahu lagi ya, salahnya di mana ya. Jawaban input. Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Hmm. Coba ini dihapus dulu deh. Spasi yang ada enter yang di sini ini coba dihapus. Iya, pintar. Harusnya sih udah ya. Kategori input, kategori if, kategori sama dengan makanan, print susu glitter, else, deterjen sikat sepatu. Dan terima kasih kami juga telah terbantu. Nah, coba dicek lagi yang ini. Hmm. Wah, HP yang salah ya. Barang rumah tangga.
Coba kamu inputkannya makanan. Jalankan lagi. Iya, makanan. Ada kesalahan. Apa yang salah ya? Ini juga coba jangan pakai spasi. Oke. If kategori makanan, plain, susu 1 liter, cookies kismis persik, else. Oke, coba dimainin lagi. Apa ya? Wah, bentar. Iya. Ini benar nggak ya ketikan kamu ini ya? Coba cek dulu. Susu 1 L. S-nya huruf besar. Susu 1 L. Coba buka soal kamu deh. Miss lihat share screen kamu. Soalnya dibuka. Nah, Kinan. Coba buka soalnya. Ya. Nah, coba yang ini. Nah, coba ya, Miss. Kita baca barengan ya. Coba geser ke bawah deh. Miss mau baca ini. Oke. Udah stop. Jika kategorinya adalah makanan, maka cetak susu 1 L, koma, cookies, cookies kismis, mm, persik, koma persik benar. P-nya juga huruf besar. Selain itu, deterjen, laundry, koma, sikat sepatu. Oh, oke. Coba ini kamu ganti deh. Ikutin ini. Petiknya petik dua. Petik-petik dua ini. Kan petik dua ya. Ini kamu kan pakai petik satu. Kayaknya sih itu ya. Nggak ada lagi yang salah. Ini udah benar semua yang kamu buat. Miss, Ya. ini gimana? Nah, kamu bikin inputannya dulu ya. Taruh ya.
Bikin inputan. Nah, gini, apakah kamu ingin melihat barang arisan kami? Bikin seperti itu, input, buka kurung. Tulisan jawabannya Nah, iya, ditulis. input. Iya, benar. Apakah kami melihat barang Haris? Coba, Kina, coba kamu buka chat Zoom. Di situ ada Miss Copy, jawaban Miss. Coba kamu paste di kamu. Apa aja yang berubah dia? Lah, coba kamu lihat codingnya. Ada yang berubah nggak dari yang kamu punya kamu? Nggak ada kan? Sama semua. Bahkan petiknya juga udah disamain. Oke deh, lanjut ya. Level 6 ya. Level 7 ya. Nah, Kinan, coba buka ini di chat Zoom ada Miss kirim tuh. Kamu tinggal salin aja level 6 ya. Naruh-naruh. Kamu buka chat Zoom, misal ada kirim tuh di situ. Kamu tinggal salin. Biar kita masuk ke level 2 ya. Ya, naruh klik ya. Kategorinya coba bikin makanan. Nah, oke. Oke, kita lanjut ke level 7 dulu ya, teman-teman ya. Nah, nanti level 7 bagian 2, sorry, sorry. Nanti yang level 7 Miss kirim dulu jawabannya ya. Nge-chat Zoom kalian bisa buka. Mana ya nih chat Zoom? Level 7. Nah, oke, kita lanjut ke bagian 2 ya. Kita istirahat dulu nanti sebentar. Nah, ini tadi udah ya. Kayak biasa tadi kita udah sampai ini tadi udah kan? Ini kesimpulan tadi udah, tadi prakteknya juga udah. Nah, kita istirahat dulu ya, sekitar 5 menit. Nanti kita lanjut lagi em, di jam 8.20. Sekarang 8.15. Oke? Kalian boleh istirahat. Nanti kita ketemu lagi.
Oke, ayo balik lagi teman-teman. Udah 5 menit nih. Udah 8.20. Ya, ya, ya. Masuk lagi. Gina, Naru, kamu di mana? Kebablasan kah? Ketiduran? Ah, Naru nih langsung share screen dia. Gimana level 7-nya Naru? Udah berhasil? Coba dimainkan. Kinan udah level 7 ya belum? Udah di bintang kedua. Oke, nah ini Naru dulu kita cek ya. Nah, Naru coba lihat soal apa yang diminta. Naru, coba buka soalnya, Naru. Oh, nge-lag ya? Amateur udah lumayan bisa 10 menit, 15 menit. Atau 1 menit kau pakai robot. Miss tadi nge-lag ya, teman-teman ya? Enggak. Enggak. Oke, ya kita lanjut lagi ya ke bagian tadi ya. Nih, wow, gimana speed test. Oke, tadi ini kita udah istirahat ya. Lanjut, sekarang kita akan brainstorming. Brainstorming, perintah berkondisi dengan beberapa cabang. Nah, dengan beberapa cabang, berarti banyak banget nih kondisi. Kalau tadi kan dua ya? Dua kan kayak tadi, apa ya tadi ya? Mau nggak? Yang pertama nih, kamu mau barang promosi nggak? Jawabannya ya, kondisi pertama. Kalau mau, berarti dia dicek lagi, kamu mau yang manisan atau yang gimana? Kayak tadi itu, ingat ya, yang level 4 sama 5, 6, 7. Tadi itu kan kondisinya dua ya, bener? Kalau sekarang kita bikin kondisinya ada banyak nih, ada tiga. If, if, if. Nah, kita lihat di sini. Mari lihat suatu tugas. Ini adalah tugas jam senang. Wah, tugas jam senang. Tulis program yang meminta input banyak yang harus dibayar. Buat program yang meminta input banyak yang harus dibayar dan waktu saat ini. Jika barang dibeli dari jam 10 pagi hingga jam 12, tes, halo, suara Miss nge-lag ya? Oke, ada dengar suara Miss? Sorry ya, tadi agak nge-lag ya. Udah aman sekarang? Man. Aman. Oke, maaf ya. Oke, tadi Miss udah sampein. Tadi kan kondisinya itu tadi di mana ya? Coba Miss buka lagi yang ini. Level 4 deh misalnya. Nah, kondisinya yang pertama, jika dia mau, baru ditawarkan. Jika tidak, ada dua kondisi ya, mau dan tidak. Nah, sarangnya di mana? Sarangnya itu ada di dalam kondisi yang iya, yang mau. Oke, bisa dipahami di sini. Di sini level 4 tadi kondisinya ada dua, iya dan tidak. Nah, kondisi bersarangnya ada di iya kan? Kalau dia mau, kalau dia iya, baru kita masukkan kategori promosi apa yang dia mau gitu. Kalau nggak mau ya udah nggak usah disarang-sarangin lagi, nggak usah dijelas-jelasin lagi. Kamu kenapa nggak mau? Apa alasannya? Nggak usah. Kalau dia nggak mau ya nggak usah gitu. Tapi kalau dia mau baru dijelasin kamu mau yang seperti apa kayak gitu. Nah, kalau di sini juga sama, hampir sama kayak gitu ya, bersarang. Nah, di sini katanya buatlah program yang minta input banyak dari yang harus dibayar. Nah, ada beberapa kondisinya. Jika barang yang dibeli dari jam 10 pagi hingga jam 12 siang, maka kita dapat promo setengah harga. Nah, misalnya nih, Miss ke Indomaret nih, Indomaret ya, total belanjaan Miss itu ada 50.000. Nah, karena Miss belanja di jam 10 pagi, berarti Miss dapat potongan harga setengah. Berarti Miss tinggal bayar setengah dari 50.000. Berarti Miss bayarnya 25.000. Lalu misalnya, kalau Miss belinya dari jam 8 hingga jam 10 malam, besar harus dibayar jadi seperempat. Nah, kalau Miss bayar dari misalnya nih Miss ke Indomaret lagi, belanja Miss 100.000. Miss belanjanya jam 8 malam. Berarti Miss dapat potongan harga seperempat harga. Berarti 100.000 dibagi seperempat berarti 25.000.
Gitu. Jadi potongan harganya tergantung pada jam yang kita belanjakan gitu. Nah, di sini ada kodenya nih. Nah, Miss bawa dulu ya kodenya ya. Nah, di sini nggak bisa nih, stop dulu. Nah, di sini dia. Oke, masukkan total. Total ini total belanjaan ya. Misalnya belanjaannya 100.000 gitu. Nah, lalu inputkan juga waktu. Nah, ini jangan lupa, ini kan waktu sama total ini kan angka ya. Jadi IP datanya kan angka ya. Jadi usahakan pakai integer ya, jangan sampai lupa. Nah, jika kita inputkan total belanja kita sama kapan kita belanjanya. Kalau if jika kita belanjanya nih lebih besar sama dengan, berarti maksudnya ini di jam 10 ke atas atau jam 10 ke bawah. Nih ya Miss blok ini. Artinya ini di atas jam 10 ke bawah atau jam 10 ke atas. Ya, Kinan mungkin? Di atas 10. Iya, karena lebih besar ya. Nah, kalau kita belanjanya di atas jam 10 dan ini di bawah jam 12. Berarti dari jam 10 sampai jam 12. Nah, misalnya nih jam 10 pagi, jam 11 pagi, jam 12 siang. Gitu. Kalau kita belanjanya di antara jam segitu, total belanja kita dibagi dua. Kenapa bagi dua? Kan setengah ya, jadi bagi duanya. Nah, kalau kita belanjanya di atas jam 20 berapa ya? Ada yang tahu nggak jam 20 jam berapa? Jam 20 jam berapa ya? Jam 8. Iya, kalau kita belanjanya jam 8, di atas jam 8, dan di bawah jam 10. Berarti kalau Miss belanjanya jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam, Miss dapat potongan harga seperempat. Wow, lebih murah lagi ya ternyata ya kalau belanjanya malam. Kayak tadi misalnya 100.000, seperempatnya berarti dibagi 4. Jadi 25.000. Tapi jika kita belanja, nah kalau kita belanjanya dari jam 8 pagi sampai di bawah jam 10. Kalau tadi kan jam 10 sampai ke atas ya. Kalau ini dari jam 10 ke bawah, tidak sama dengan 10. Berarti jam 9 lewat 59 ya. Jam 10-nya enggak lagi. Karena nggak ada sama dengan di sini. Kalau ini kan ada sama dengan. Berarti 10-nya dimasukkan ke dalam potongan harga setengah. Nah, karena di sini katanya, jika kita belanja dari jam 10 pagi sampai jam 10 pagi, atau di atas jam 12. Nah, lalu di bawah jam 8. Total harga yang dibayar sama, nggak pakai bagi-bagi. Nah, contoh ya, besar harga yang harus Miss bayar. Misalnya Miss belanja itu 100.000. 10.000 aja, 10. 1, 2, 3. Nah, misalnya Miss belanjanya itu jam 10, satuannya ini jam ya, jangan kalian buat jam 9.85, 45, jangan, karena ini satuannya jam. Misalnya Miss belanja jam 11 pagi. Kira-kira Miss dapat potongan harga berapa nih? Jadi berapa Miss harus bayar? Kalau jam 11, ya coba dihitung. Kinan mungkin naruh, nih Miss belanjanya 10.000. Miss belanjanya jam 11 siang. Berarti total harga yang harus Miss bayar kan nggak 10.000 lagi nih. Jadi berapa ya? 5. 5 ya? 5.000. Oke, misalnya lagi, Miss belanjanya 10.000. 2, 3. Nah, Miss belanjanya jam 9 pagi nih, di atas jam 8. Berarti Miss bikin coba jam 9. Nah, berarti kalau jam 9 kira-kira dapat potongan harga nggak ya? Nah, tetap aja, karena dia nggak dipotong. Nih, yang ini dia yang ini. Atau misalnya kondisi yang kedua, misalnya 10.000. Miss belanjanya jam 9, berarti 20, bisa 20 ya jam 8. Miss dapat potongan harga 4. Nah, berarti Miss harus bayar 2.500 gitu. Nah, untuk ini bisa nggak dipahami teman-teman? Si aman ya? Oke, lanjut. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini tadi kita pakai N kan? Operator N kan? Digabungin nih. Ya kan? Tuh, sekarang gimana dia kalau dia tidak pakai N? Kenapa naik? Nah, ini tadi udah ya.
Nah, kita bikin di sini. Ada satu soal. Nah, di sini ada harga yang harus kita bayar adalah 10.000 katanya. Lalu kita belanjanya jam 9 pagi. Berarti kita dapat potongan berapa nih? Kalau dari kondisi ini. Jam 9 pagi, kita dapatnya berapa? Yo. Ayo, berapa? Ini kan kondisinya cuma dua nih. If. Nah, kebalikannya berarti kalau jam 9 yang ini. Berarti dia nggak dapat potongan. Gitu. Kalau kita belanjanya 10.000, belanja di jam 12. Nah, kita dapat berapa nih jadi potongannya? Kita harus bayar berapa nih yang soal kedua? Kita belanja di jam 12 siang. Kita dapat potongan harga berapa? Kita lihat di sini jam 12 masih kategori yang mana? Ya, yang pertama ya. Ya, masih jam 12 Promo kan karena setengah harga, setengah harga. iya, berarti Potong. kita cuman bayar 5.000 gitu. Nah, oke. Ini tadi udah ya. Ini kalian lanjut deh nanti kalau ada waktu di rumah. Oke, nanti kalian bisa kerjakan ya teman-teman. Waktu kita udah habis, kita ini akan Miss kirim ke WA grup. Mana ya? Oke, yang ini ya, Miss kirim ke WA grup ya, fotonya ya, jawabannya. Nah, ini Miss kirim. Oke, lagi level 4. Nah, ini level 4 juga. Lalu level 5, level 6. Oke, sampai level 6 aja ya yang ini ya. Kinan kenapa melet-melet tuh, kena foto jadinya ya. Oke, sampai sini dulu ya, teman-teman ya, pertemuan kita. Jadi tadi kita udah belajar kondisi bersarang. Jadi ada kondisi, di dalam kondisi ini ada kondisi lagi. Kayak tadi, kamu mau promo nggak? Itu kan promo itu kan kondisi ya. Bisa tidak, bisa enggak. Kalau kamu bilangnya mau, wow, ada kondisi lagi di bawahnya nih. Mau yang seperti apa? Mau yang manisan, asin-asin? Mau yang seperti apa? Gitu. Jadi kondisi di dalam kondisi bersarang gitu. Oke, ada mau lagi tanyakan nggak? Aman? Aman ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan tiba-tiba rumah boleh di chat misalnya. Ya kita mau foto. Ya kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, sampai sini dulu teman-teman. Bye-bye semuanya. Eh,